yang harus kita persiapkan setelah PC, konsistensi. Yang ketiga adalah mental kita. Ini hal yang mendasar, teman-teman. Mentalitas kita harus bagus. Kenapa demikian, teman-teman sekalian? Karena di dalam menjalani tahapan persiapan, tahapan-tahapan awal sebagai seorang YouTuber pemula, banyak kendala-kendala, banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Sekali lagi teman-teman sekalian, bahwa menjadi seorang YouTuber bukanlah hal yang mudah. Bukanlah hal yang semudah kita membalikan telapak tangan, tetapi banyak kendala-kendala yang harus kita selesaikan, yang harus kita atasi. Sehingga mental sangat menentukan, sangat penting, yang kembali saya ingatkan pada kesempatan ini teman-teman sekalian, bahwa perjuangan yang sesungguhnya sebagai seorang YouTuber adalah ketika kita telah diterima oleh YouTube sebagai partner YouTube. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula, semangat. Kembali lagi bersama Sahan Tutor. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita kembali belajar sama-sama membahas tahapan-tahapan persiapan kita di dalam menjalani aktivitas kita sebagai YouTuber pemula. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini materi yang kita ingin sama-sama bahas bersama, kita sama-sama belajar bagaimana kita menjalani tahapan-tahapan persiapan ini sehingga kita sukses, kita menjadi YouTuber yang sukses. Teman-teman sekalian, setelah saya mengamati beberapa channel YouTuber-YouTuber besar yang telah banyak kita melihat di YouTube, yang sudah kita sama-sama pelajari, dan saya membuka dari konten yang satu dengan konten yang lainnya. Saya mengamati, saya meneliti, saya amati. Memang di antara mereka ada memang metode-metode, ada perbedaan metode-metode trik. Tentu saja teman-teman sekalian, secara umum sebagai seorang YouTuber sukses, mereka pada dasarnya mereka ada secara umum mereka ada kesamaan secara umum, tetapi ketika kita dalami, kita pelajari secara mendasar, kita pelajari secara mendalam teori-teori mereka, dan itu sangat wajar teman-teman sekalian. Kenapa demikian? Karena memang pengalaman yang mereka lalui, pengalaman yang mereka jalani sejak dari awal sebagai seorang YouTuber memang tentu berbeda, dan itu sangat tergantung bagaimana kondisi mulai dari kondisi karakter, kepribadian, status sosial dan lain-lain sebagainya. Saya kira sangat komplit di situ, sehingga memang pengalaman yang mereka alami, pengalaman yang mereka jalani memang di antara YouTuber yang satu dan YouTuber yang lainnya sangat berbeda. Ada perbedaan secara penerapan. Akan tetapi sekali lagi teman-teman semua, bahwa secara umum mereka semua sama, karena mereka semua adalah senior-senior kita yang tentu memahami standar-standar ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh pihak YouTube. Nah, teman-teman sekalian, untuk kesempatan ini kita akan sama-sama belajar membahas kembali bagaimana kita sebagai YouTuber pemula menjalani tahapan-tahapan persiapan, menjalani proses perjalanan kita sebagai seorang YouTuber, mampu kita jalani dengan baik, dan kita akan mencapai kesuksesan. Teman-teman sekalian, tentu untuk kita sebagai YouTuber pemula,
Berbicara menjalani tahapan-tahapan sehingga kita mencapai sebuah kesuksesan adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita semua. Kenapa demikian teman-teman sekalian? Oleh karena sebagai YouTuber pemula kita harus terus belajar, kita harus terus mempelajari apa yang menjadi kendala-kendala, apa yang menjadi pendukung kita di dalam menjalani tahapan-tahapan persiapan ini. Tahapan awal sebagai seorang YouTuber pemula agar kita mampu melewatinya dengan baik. Tentu teman-teman sekalian, untuk mencapai kesuksesan bukanlah hal yang mudah. Tidak semudah kita membalikan telapak tangan, akan tetapi ketika kita secara konsisten mampu melewati, mampu menjalani dengan penuh semangat, konsisten, dan kita memperbaiki kualitas mental kita, yakin dan percaya tantangan dan kendala yang akan kita hadapi mampu kita lewati bersama. Nah teman-teman sekalian, ada 4 hal yang harus menjadi perhatian serius bagi kita, harus menjadi perhatian kita agar kita mencapai kesuksesan sebagai seorang YouTuber pemula. Yang pertama adalah kita harus menentukan visi kita. Ini sangat penting teman-teman sekalian, oleh karena kalau kita memulai suatu pekerjaan, kalau kita memulai sebagai seorang YouTuber pemula, lalu kemudian kita tidak memiliki arah, tidak ada tujuan, tidak ada visi yang jelas, maka tentu di dalam perjalanan kita akan mengalami kendala atau kesulitan-kesulitan. Oleh karena itu teman-teman, hal yang sangat penting bagi kita sebagai seorang YouTuber pemula adalah kita harus tentukan, kita harus tetapkan visi kita. Apa yang menjadi visi kita sebagai seorang YouTuber pemula. Nah teman-teman sekalian, tentu di antara kita, tapi sebagian besar kita sebagai YouTuber pemula, visi kita adalah bagaimana bisa mendapatkan penghasilan dari menjalani aktivitas kita sebagai seorang YouTuber. Mungkin saja ada teman-teman kita yang hanya iseng atau hanya menjadikan sebuah hiburan, tetapi sebagian besar di antara kita YouTuber pemula tujuannya adalah agar mendapatkan uang atau mendapatkan apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani ini adalah sebagai suatu pekerjaan, suatu aktivitas yang bisa menghasilkan uang. Teman-teman sekalian, lalu kemudian setelah kita menentukan visi kita, tujuan kita menjadi seorang YouTuber, yang kedua yang harus kita jadikan landasan adalah bagaimana kita secara konsisten, mulai dari konsisten dalam melakukan proses pembelajaran, konsisten dalam mengupload video di setiap hari, sebagaimana tuntunan-tuntunan atau trik-trik atau petunjuk-petunjuk yang telah disampaikan oleh para YouTuber yang sudah sukses. Tentu teman-teman sekalian, ketika kita mengamati atau mengikuti konten-konten atau video-video yang disampaikan oleh insan tutor, beliau selalu menekankan bagaimana konsistensi sangat penting sebagai seorang YouTuber pemula. Oleh karena teman-teman sekalian, kalau kita tidak konsisten secara disiplin, konsisten dalam menjalani aktivitas kita sebagai seorang YouTuber pemula, tentu teman-teman sekalian, channel kita tidak akan mampu berkembang. Ini pengalaman-pengalaman yang mereka YouTuber besar telah menjalaninya, dan sekali lagi, satu hal yang sangat penting sebagai seorang YouTuber adalah konsistensi. Bagaimana secara disiplin kita menjalani, kita mengupload video, lalu kemudian kita belajar bagaimana mengembangkan channel kita. Kita belajar bagaimana membuat konten yang bisa diterima oleh para penonton. Teman-teman sekalian, pada video sebelumnya kita membahas bagaimana konten yang baik, bagaimana konten yang berkualitas sebagai seorang standar sebagai YouTuber pemula. Ada 2 hal yang kita telah bahas. Yang pertama adalah konten yang memberikan edukasi, memberikan manfaat kepada para penonton atau subscriber kita. Lalu kemudian yang kedua adalah konten yang bisa menghibur, memberikan hiburan kepada para penonton atau subscriber kita. Teman-teman sekalian, selanjutnya hal yang sangat penting yang harus kita persiapkan setelah visi, konsistensi, yang ketiga adalah mental kita. Ini hal yang mendasar teman-teman. Mentalitas kita harus bagus. Kenapa demikian teman-teman sekalian? Karena
di dalam menjalani tahapan-tahapan awal sebagai seorang YouTuber pemula, banyak kendala-kendala, banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Sekali lagi teman-teman sekalian, bahwa menjadi seorang YouTuber bukanlah hal yang mudah. Bukanlah hal yang semudah kita membalikan telapak tangan, tetapi banyak kendala-kendala yang harus kita selesaikan, yang harus kita atasi. Sehingga mental sangat menentukan, menentukan proses perjalanan kita untuk menuju ke sebuah kesuksesan. Hal yang sangat penting yang kembali saya ingatkan pada kesempatan ini teman-teman sekalian, bahwa perjuangan yang sesungguhnya sebagai seorang YouTuber adalah ketika kita telah diterima oleh YouTube sebagai partner YouTube, atau telah kita monetisasi. Disitulah proses perjuangan yang sesungguhnya yang akan kita hadapi. Apa yang kita alami sekarang ini adalah proses persiapan, tahapan persiapan di dalam rangka menuju ke sebuah perjuangan yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, ketika kita mempersiapkan mental yang kuat, maka yakin dan percaya kita akan dapat menjalani tahapan-tahapan awal dan tahapan-tahapan selanjutnya, yaitu tahapan perjuangan yang sesungguhnya kita akan mampu melewati dengan baik dan mudah. Seberat apapun tantangan yang kita akan hadapi, ketika mental kita kuat, kita bisa membangun perilaku, konsistensi, dan perilaku yang bagus dalam menjalani proses atau aktivitas kita sebagai seorang YouTuber pemula. Tentu yakin dan percaya teman-teman sekalian, insya Allah kita mampu menjalaninya dengan baik. Insan tutor, Brilian Tutor, dan online tutor selalu menyampaikan kepada kita, memberikan kita edukasi, memberikan kita penjelasan, memberikan kita trik. Pentingnya mental yang selalu harus kita kuatkan, yang selalu harus kita perbaiki. Oleh karena semua trik-trik senior-senior kita itu, semua trik-trik guru-guru kita itu sangat terkait dengan mental. Ketika mental kita tidak bagus, yakin dan percaya kita tidak akan mampu menerapkan trik-trik yang diberikan oleh insan tutor, Brilian Tutor, dan online tutor, dan YouTuber-YouTuber besar lainnya. Teman-teman sekalian, YouTuber pemula, sekali lagi bahwa hal yang sangat mendasar yang harus kita persiapkan, yang harus kita kuatkan, yang harus kita terus memperbaiki adalah mental kita. Lalu kemudian yang ketiga adalah channel kita harus satu tema, harus satu topik. Kenapa demikian teman-teman sekalian? Oleh karena kalau konten kita bercampur-campur dengan topik-topik yang lain, maka sangat sulit untuk membentuk algoritma YouTube. Sebab teman-teman sekalian, YouTuber-YouTuber pemula, pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh YouTuber senior kepada kita semua, mereka menyampaikan bahwa kalau kita membuat channel, kalau kita membuat konten, usahakan channel kita itu berada dalam satu tema, jangan dicampur-campur. Karena kalau bercampur-campur konten kita, video kita dengan tema-tema yang lain, sangat sulit algoritma YouTube akan terbentuk. Nah, teman-teman sekalian, untuk mengembangkan channel kita, untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas channel kita, tentu kita harus mengikuti apa panduan-panduan yang telah diberikan oleh para senior, para YouTuber besar. Oleh karena teman-teman, semua panduan, trik-trik yang mereka berikan kepada kita adalah hasil daripada riset, hasil daripada pengalaman mereka, hasil dari proses perjalanan mereka sejak dari awal sampai mereka mencapai satu kesuksesan pada saat ini. Saya kira teman-teman sekalian, demikian pembahasan kita. Dan satu hal sebelum saya akhiri pada kesempatan ini teman-teman sekalian, bahwa sebagai seorang YouTuber pemula, hal yang sangat penting yang harus tetap kita perhatikan adalah kita harus terus belajar. Kita harus berusaha terus belajar melalui konten-konten kreator-kreator besar, kreator-kreator yang sudah sukses,
ada trik yang selalu saya sampaikan di setiap kesempatan video yang saya upload, bahwa Insan Tutan selalu menyampaikan trik yang paling jitu dan yang paling cepat untuk menjadi seorang YouTuber adalah di dalam meningkatkan kualitas konten kita adalah bagaimana kita amati, teliti dan modifikasi konten-konten kreator-kreator yang sudah sukses. Demikian teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.